Sahabat, berjumpa kembali dengan saya, Romo Paulus Warisanto Seukarem. Kita masih melanjutkan pendalaman iman Katolik kita, Pikat, dalam seri Maria Magdalena. Kali ini kita akan membahas pertobatan kedua Maria Magdalena. Sebelum kita memulai mengupasnya, mari kita terlebih dahulu berdoa doa Ratu Surga. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu Surga, bersukacitalah, haleluya, sebab Ia yang sudi kau kandung, haleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya, sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat, kemarin kita sudah melihat bagaimana Maria Magdalena kembali jatuh dalam dosa dan kemudian dikuasai oleh roh jahat. Tanah yang menjadi tempat di mana sabda Allah itu tumbuh ternyata belum begitu dalam. Dan ketika ada situasi sulit, maka matilah benih itu. Itu cerita yang ada dalam kitab suci yang bisa menggambarkan kondisi Maria Magdalena saat itu. Kondisi yang kemudian memburuk ini rupanya juga didengar oleh kakaknya Marta dan Lazarus. Maka mereka mencoba untuk mengajak kembali Maria Magdalena untuk bertemu dengan Yesus, mendengarkan pengajarannya, dan siapa tahu disembuhkan. Maka mereka mencari tahu di mana kira-kira Yesus akan mengajar. Karena Yesus selalu ada tempat-tempat yang khas. Karena biasanya orang banyak berkumpul. Maka tempatnya luas dan seperti di bukit agar suara Yesus bisa didengar oleh banyak orang. Orang duduk di rumput-rumput, Yesus duduk di tempat agak tinggi, lalu ya semua mendengarkan. Di dalam Injil pun kita melihat hal itu, bagaimana digambarkan Yesus selalu ada di bukit untuk mengajar. Nah, maka mereka pun bersiap-siap. Marta, Lazarus, Dina, Maria Serafin, Veronica, Yohana, Ana, semuanya bersiap diri. Mereka tahu bahwa mereka juga harus membantu Magdalena. Maka mereka mengatur seperti biasa, menyewa tempat penginapan, lalu menyiapkan banyak perbekalan. Sampai dengan hari yang dipastikan. Jadi seperti biasa Yesus mengajar sepanjang hari. Mereka berupaya untuk bisa berada di dekat. Dan mereka juga mengerti situasinya. Waktu itu ada Bunda Yesus, Bunda Maria. Mereka selalu berusaha minimal dekat Bunda Yesus. Seperti yang saya ceritakan di awal-awal, bahwa keluarga Lazarus ini sudah mengenal Bapak Yusuf dan Bunda Maria, sudah mengenal kakek Yesus, Yoakim dan Ana. Mereka sudah mengenal karena keluarga Lazarus itu juga cukup terkenal dan cukup baik pergaulannya. Maka mereka juga mengenal Bunda Maria. Dalam penggambaran-penggambarannya, Anna Catherine Emmerich selalu menyebut perempuan suci. Jadi selalu disinggung-singgung mengenai ada sosok perempuan suci. Sebelum saya melanjutkan ke proses bagaimana Magdalena itu disembuhkan dan mengalami pertobatan yang kedua, saya beri gambaran sedikit karena
Anna Catherine Emmerich juga menyinggung mengenai rupa atau ya penampilan dari perempuan-perempuan itu. Jadi tadi kan saya menyebut ada Magdalena sendiri, ada Dina, ada Maria Surpanit, ada Yohana, ada Anna, dan masih beberapa yang lain. Mereka semua cantik-cantik, menarik. Tetapi yang paling cantik, yang paling menarik adalah Magdalena. Meski demikian, menurut Anna Catherine Emmerich, kecantikan dan penampilan dengan seluruh daya tarik yang dimiliki Magdalena itu tidak bisa mengalahkan kecantikan, penampilan, dan daya magis yang dimiliki Bunda Maria. Bunda Maria begitu memesona. Jadi bukan karena dia mengenakan busana yang elok atau berhias, tidak. Pakaian Bunda Maria begitu sederhana, tapi orang yang melihat Bunda Maria itu langsung seperti ditarik. Itulah jiwa yang sepenuhnya terarah kepada surga. Orang tidak bisa menolak lagi. Dan perempuan-perempuan ini sangat menghormati Bunda Yesus. Mereka tahu. Jadi Bunda Maria posisinya tidak terbandingkan, meskipun di antara yang lain Magdalena itu begitu menonjol, menarik, dan hanya kalah dari Bunda Maria. Itu selingan saja, karena Anna Catherine Emmerich juga menyebut secara spesifik satu bab untuk menceritakan mengenai rupa dan penampilan mereka. Kita kembali ke soal pengajaran. Jadi waktu itu Yesus itu mengajar sabda bahagia dan kecaman-kecaman. Yang diingat dengan jelas itu oleh Anna Catherine Emmerich, Yesus itu mengecam kota-kota Korazim, Betsaida, Kapernaum. Itu semua dikecam oleh Yesus. Karena itu ada sabda bahagia dan kemudian ada pewartaan celaka. Nah, setelah itu proses seperti biasa, Yesus mengajar itu selalu di tempat kedua. Tempat pertama adalah dia menolong orang, menyembuhkan yang sakit-sakit itu semua. Itu prosesnya selalu begitu. Nah, mulailah kuasa Yesus bekerja. Maria Magdalena mengalami goncangan. Jadi dia seperti epilepsi. Dikatakan kejang-kejang terus, kemudian terjatuh. Nah, rupanya ada orang-orang yang sadar, yang selama ini memanfaatkan keberadaan Magdalena. Dia tidak ingin Magdalena ini kemudian disembuhkan. Mereka mau membawa dia pergi agar dia tetap berada di dalam kuasa si jahat. Tapi sahabat-sahabatnya, saudara-saudaranya tahu dia tetap menjaga agar dia tetap berada di sana dekat Yesus. Magdalena mengalami konvulsi begitu, kejang-kejang sampai 3 kali terjatuh. Dan orang-orang yang ada di sana pun khawatir karena tidak ada yang lain yang mengalami seperti Magdalena ini. Yang lain biasanya sekali saja gitu sudah kemudian sembuh, lalu bisa bangkit lagi, ikut lagi, bisa memuji Tuhan. Tapi Magdalena ini sampai 3 kali. Lalu orang-orang itu berteriak, Guru, perhatikan, perempuan ini meninggal. Lalu Yesus menjawab, biarkan saja. Itu hal baik yang terjadi. Rupanya Yesus ya tahu kuasanya bekerja dan bagaimana prosesnya. Lalu dia minta bawa dia kembali ke kursinya. Karena mereka ini, perempuan-perempuan ini sudah, mereka tidak hanya duduk di atas rumput, tapi mereka ada kursi, lalu ada tenda gitu. Karena memang mereka tahu di mana tempatnya, lalu mereka menyiapkan diri. Setelah hari itu, Magdalena tidak pulang ke Magdalum, ke kastilnya, tapi dia ke Betania. Dia tinggal di tempatnya Marta. Dan dia memakai satu ruangan dekat
kamarnya Maria si pendiam, kakaknya. Pengaruh dari proses pelepasan Maria Magdalena dari roh jahat itu masih ada. Jadi dia masih seperti orang sakit, lelah, pucat. Tapi ada proses untuk menjadi baik dan lebih kuat lagi. Dia mengalami proses untuk pertobatan, hidup yang lebih baik. Dia sudah melupakan benar-benar bahwa dia mendapatkan kepercayaan diri karena pujian, karena penampilan, itu sudah berhasil dia lepaskan. Dan dia mau memulai hidup baru. Maka dia pun meninggalkan kastilnya Magdalum. Sahabat, setelah peristiwa itu, Maria senantiasa ikut bersama dengan para murid. Kemana Yesus pergi, mereka selalu ikut. Injil Lukas bab 8 menyinggung ada perempuan-perempuan yang melayani mereka dengan kekayaannya, termasuk di dalamnya Maria Magdalena. Sahabat, hari ini sampai di sini. Mari kita akhiri dengan doa seperti yang biasa kita lakukan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yosef, pria yang tulus mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yosef, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, serta Bapa Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.